Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri Wildan Nur Wahid, Afrizal Firliansah dan Desi Fitriani ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah Perancangan Sistem Informasi Industri yang berjudul Sistem Penggajian Perusahaan pada PT Green. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Karyawan merupakan sumber daya manusia yang dipekerjakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penempatan karyawan pada suatu bidang haruslah sesuai dengan keahlian dan pengetahuan yang telah dimiliki oleh karyawan yang bersangkutan. Dua rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang dirumuskan oleh penulis adalah bagaimana sistem pengajian pada perusahaan PT Grand. Batasan masalah permasalahan dalam penelitian ini akan dibatasi pada sistem akuntansi penggajian karyawan yang dimiliki oleh PT Grand. Tujuan penelitian berdasarkan latar belakang masalah di atas. Tujuan dari proposal ini adalah untuk mengetahui sistem penggajian di perusahaan Grand. Manfaat penelitian, penulis berharap proposal ini dapat bermanfaat bagi satu penulis, dua bagi perusahaan tempat melaksanakan penelitian, tiga bagi program studi, dapat menjalin hubungan yang baik antara instansi pengajar dan instansi dunia kerja. Sistematik penulisan. Bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 desain, bab 4 implementasi, bab 5 kesimpulan dan saran. Bab 2 landasan teori. Pengertian sistem. Menurut Wing Wahyu Wirmano, sistem adalah sekumpulan komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan suatu kelompok yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yang membentuk serangkaian komponen dan mencapai tujuan tertentu. Pengertian sistem akuntansi. Pengertian akuntansi menurut Wahyu Winarno, akuntansi atau accounting adalah proses mencatat dan mengolah data transaksi dan menyajikan informasi kepada pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan. Pengertian sistem akuntansi menurut Mulyadi, sistem akuntansi atau accounting system adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna mempermudah pengolahan perusahaan. Tujuan umum pengembangan sistem akuntansi menurut Mulyadi, tujuan umum pengembangan sistem akuntansi adalah sebagai berikut. Untuk menyediakan informasi bagi pengolahan kegiatan usaha baru, untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan internal, untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Afrizal. Oke, saya bakalan melanjutkan pembahasannya. Di sini ada penggajian, pengertian gaji. Gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang manajer secara tetap per bulan. Pengeluaran gaji dan upah merupakan hal yang sangat penting karena karyawan sangat sensitif terhadap kesalahan dalam hal penggajian atau terhadap hal-hal yang tidak wajar dan untuk menjaga suasana kerja yang lebih baik. Penting bahwa gaji dibayar tepat waktunya. Pembuatan daftar gaji. Menurut Firdaus dan Abdullah, prosedur dalam pembuatan daftar gaji dan upah yang dilaksanakan oleh bagian gaji dan upah adalah sebagai berikut. 1. Menerima data jumlah jam untuk tenaga kerja harian dan tenaga kerja yang digaji secara bulanan. 2. Menerima data-data perubahan dalam tarif gaji dan upah, bonus, premi, lembur, dan data lainnya dari bagian personalia. 3. Menerima data-data mengenai perubahan dalam pemotongan gaji dan upah. 4. Menghitung gaji bruto dan gaji bersih.
Kelima, menyusun daftar gaji dan upah yang menunjukkan nomor pokok pegawai, nama pegawai, jumlah hari, jumlah jam kerja normal, jumlah jam kerja lembur, jumlah jam yang dipekerjakan untuk kerja dan proses, tarif gaji dan upah pegawai, jumlah penghasilan bruto, berbagai potongan atas penghasilan bruto, dan penghasilan bersih yang harus dibayar pada masing-masing pegawai. 6. Mengirimkan daftar gaji dan upah ke bagian keuangan atau bendaharawan sebagai dasar pembayaran. Sistem akuntansi penggajian. Oke, di bawahnya ada fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian. Menurut Mulyadi, fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian adalah sebagai berikut. Satu, fungsi kepegawaian. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penetapan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji karyawan, mutasi karyawan, dan memberhentikan karyawan. Fungsi pencatatan waktu. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Yang ketiga, ada fungsi pembuatan daftar gaji. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji yang berisi penghasilan bruto yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah. Fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji karyawan. Misalnya utang gaji, utang pajak, dan utang dana pensiun. Kelima, fungsi keuangan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan menguangkan cek tersebut ke bank. Uang tunai tersebut dimasukkan ke dalam amplop gaji dan upah setiap karyawan. Untuk selanjutnya dibagikan kepada karyawan yang berhak. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian. Menurut Mulyadi, dokumen dalam sistem penggajian adalah sebagai berikut. 1. Dokumen pendukung perubahan gaji. Dokumen-dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. Misalnya, surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan gaji, penurunan pangkat, dan sebagainya. 2. Kartu jam hadir. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Ketiga, kartu jam kerja. Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsikan oleh tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan. Keempat, daftar gaji dan daftar upah. Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan, dikurangi potongan-potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan sebagainya. 5. Ada rekap gaji dan rekap daftar upah. Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. Keenam, ada surat pernyataan gaji dan upah. Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan yang terpisah dari pembuatan daftar gaji dan upah. 7. Amplop gaji dan upah. Amplop gaji ini berisi uang gaji karyawan yang membuat informasi mengenai nama karyawan, nomor identifikasi, dan jumlah gaji bersih yang diterima dalam bulan periode tertentu. Dan yang terakhir ada bukti kas keluar. Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan berdasarkan informasi dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari fungsi pembuatan daftar gaji dan upah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Desi Fitriani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya, catatan yang digunakan dalam pencatatan akuntansi penggajian. Akuntansi mempunyai fungsi keuangan dan berperan sangat penting dalam kegiatan perusahaan dan kepada pihak tertentu yang memerlukannya. Menurut Mulyadi, pencatatan akuntansi yang digunakan dalam pencatatan gaji dan upah meliputi yang pertama, jurnal umum. Selain digunakan untuk mencatat gaji dan upah, jurnal umum juga digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja dalam setiap departemen dalam perusahaan. Kedua, kartu harga pokok produk. Catatan ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja secara langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Yang ketiga, kartu biaya. Catatan ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga
tenaga kerja non-produksi di setiap departemen dalam perusahaan. Yang keempat, kartu penghasilan karyawan. Catatan ini digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai potongan yang diterima oleh setiap karyawan. Selanjutnya, jaringan prosedur sistem akuntansi penggajian. Menurut Mulyadi, sistem penggajian terdiri dari jaringan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, prosedur pencatatan waktu hadir. Prosedur ini digunakan untuk mencatat waktu jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Yang kedua, prosedur pencatatan waktu kerja. Biasanya digunakan di perusahaan manufaktur yang produksinya berdasarkan pemesanan. Yang ketiga, prosedur pembuatan daftar gaji dan upah. Berfungsi untuk membuat daftar gaji dan upah karyawan. Yang keempat, prosedur distribusi biaya gaji dan upah. Dalam prosedur ini, distribusi biaya gaji dan upah tenaga kerja didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja. Yang kelima, prosedur pembayaran gaji dan upah. Prosedur ini melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan, di mana fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi keuangan untuk menulis cek. Kemudian fungsi keuangan menggunakan cek tersebut ke bank untuk mencairkan dan memasukkan uang ke dalam amplop gaji dan upah yang selanjutnya akan dibagikan kepada karyawan oleh juru bayar atau paymaster. Selanjutnya, sistem pengendalian internal. Menurut Mulyadi, sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kendala data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sedangkan menurut The American Institute of Certified Public Accountant, sistem pengendalian internal adalah sebuah rencana organisasi dan semua ukuran dan metode yang terkoordinasi yang diterapkan dalam suatu perusahaan untuk melindungi aktiva, menjaga keakurasian dan keterpercayaan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Selanjutnya, tujuan sistem pengendalian internal. Tujuan sistem pengendalian internal menurut Mulyadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kekayaan organisasi. 2. Mengecek ketelitian dan kendala data akuntansi. 3. Mendorong efisiensi. Dan keempat, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sedangkan tujuan pengendalian internal menurut Wahyu adalah melindungi harta kekayaan perusahaan, meningkatkan akurasi informasi yang dihasilkan oleh sistem, meningkatkan efisiensi kerja perusahaan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Selanjutnya, prinsip pengendalian internal. Prinsip pengendalian internal yang pokok menurut Haryono adalah: yang pertama, menetapkan tanggung jawab secara jelas. Kedua, menyelenggarakan pencatatan yang memadai. 3. Pengasuransian kekayaan dan karyawan perusahaan. 4. Pemisah pencatatan dan penyimpanan aktiva. 5. Pemisah tanggung jawab atas transaksi yang berkaitan. 6. Pemakaian peralatan mekanis. Dan yang ketujuh, melaksanakan pemeriksaan secara independen. Selanjutnya ada pengertian karyawan. Pengertian karyawan menurut Melayu. Karyawan adalah seorang pekerja tetap yang bekerja di bawah perintah orang lain dan mendapatkan kompensasi serta jaminan. Sedangkan menurut Abdurrahman Fatoni, karyawan adalah makhluk sosial yang menjadi kekayaan utama bagi setiap perusahaan. Selanjutnya ada bagan alir dokumen sistem penggajian. Dalam bagian ini diuraikan sistem penggajian yang merupakan sistem pembayaran atas jasa yang diserahkan oleh karyawan yang bekerja sebagai manajer atau kepada karyawan yang gajinya dibayarkan bulanan, tidak tergantung dari jumlah jam atau hari kerja atau jumlah produk yang dihasilkan. Dalam sistem penggajian ini, tanda terima gaji oleh karyawan dibuktikan dengan penandatanganan oleh karyawan pada kartu penghasilan karyawan, sehingga setiap karyawan dapat melihat gajinya masing-masing.
Informasi gaji merupakan informasi pribadi yang bersifat rahasia bagi karyawan lain. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.